BTS itu menjadi perwakilan dari sekian banyaknya artis-artis yang berada di dunia. Penyakit hemofilia ini juga tidak dapat disembuhkan, guys. Penderita penyakit ini juga harus menjalani pengobatan seumur hidupnya. Kami kecewa harus membatalkan tur konser yang telah kami persiapkan begitu lama. Annyeonghaseyo Cunggedel, Yusokim Imida, welcome back to my YouTube channel. Wah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Untuk kali ini ada berita dari Stray Kids, ATEEZ, BTS, dan juga EXO. By the way, tahan dulu sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita yang kurang mengenakan. Datanya dari Stray Kids yang melewatkan acara K-Contact High Five dikarenakan alasan kesehatan. Pada tanggal 19 September waktu Korea Selatan, JYP Entertainment melalui PNK resmi boy group tersebut memposting pernyataan yang berbunyikan seperti yang berikut ini. Halo, ini JYP Entertainment. Kami menginformasikan bahwa di tengah latihan untuk K-Contact High Five, Stray Kids tiba-tiba merasa tidak enak badan. Jadi dia tidak akan menghadiri K-Contact High Five sesuai dengan jadwal. Karena keputusan ini telah dibuat sehubungan dengan kesehatan artis, kami juga meminta pengertian dari kalian atas pengumuman mendadak tersebut. Kami ingin sekali lagi meminta maaf karena menyebabkan kekhawatiran bagi para penggemar. Terima kasih. Nah guys, kalau kita berbicara mengenai idol yang lagi dalam kondisi yang tidak baik alias sakit seperti itu, ada juga nih salah satu member dari EXO yaitu Lai yang baru-baru ini membuat para penggemar itu menjadi khawatir. Jadi untuk Lai sendiri, dia itu dikabarkan mengalami cedera pada punggungnya dan dia juga katanya sempat muntah. Namun meskipun udah cedera, Lai ini itu menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang profesional sampai dia itu melanjutkan syutingnya. Dan kalau aku lihat ya di sini videonya, Lai juga kecewa terhadap apa yang terjadi padanya karena dia di sini menari dengan tidak baik seperti itu. Gila, kurang apa lagi coba si Lai. Dan aku nggak heran sih, kenapa banyak orang yang benar-benar nge-hate dia. Di Korea, kalian tahu nggak, itu yang nge-hate Lai itu banyak banget tuh guys. Sampai kemarin pas Lai ini, itu dikabarkan mau comeback lagi kan ke Korea kayak gitu. Apalagi pas dia ikut comeback sama EXO, banyak sekali orang-orang yang menyuruh supaya Lai ini dikeluarkan saja dari EXO. Padahal Lai itu loh udah profesional, ganteng, bertalenta banget. Habis itu dia ini juga menjadi salah satu member EXO yang benar-benar kayak apa ya, perhatian gitu loh sama member yang lain. Semuanya juga perhatian kok, dan Lai ini juga salah satunya guys. Apalagi kalau member EXO itu mau wamil kan, itu kayak nyempetin nih untuk hadir gitu ya kan, saat melepas kepergian dari member-member EXO yang lain. Kalau nggak bisa, biasanya dia ini mengirimkan pesan atau sebagainya. Intinya dia itu bener-bener nganggap EXO ini adalah keluarganya dia gitu. Ternyata ya guys, si Lai ini itu pernah mengidap yang namanya blood disorder dan juga hemofilia. Udah tahu nggak dengan kelainan yang satu ini? Belum tahu ya, aku jelasin ya. Nah, untuk pertama kita jelasin dulu tentang blood disorder. Jadi blood disorder atau disebut juga dengan kelainan darah, ini adalah gangguan yang terjadi pada salah satu atau beberapa bagian darah sehingga mempengaruhi jumlah dan juga fungsi darah. Kelainan darah ini juga bisa bersifat akut dan juga kronis. Darah juga mengandung zat cair dan zat padat. Pada bagian yang bersifat cair disebut plasma darah. Lebih dari setengah bagian darah dalam tubuh manusia merupakan plasma darah. Sedangkan bagian yang bersifat padat merupakan sel-sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan piping darah atau trombosit. Gejala dari blood disorder atau kelainan darah ini biasanya muncul akibat tubuh terlalu kelelahan. Gejala yang muncul juga berbeda-beda tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Beberapa gejala tersebut diantaranya mudah mengalami memar, mimisan, gusi berdarah, cepat lelah, demam berulang, sakit kepala, nyeri dada, jantung berdebar, dan juga sesak napas. Sedangkan untuk hemofilia ini adalah sebuah kelainan yang terjadi pada proses perdarahan, yaitu ketika tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan saat proses pembukaan darah. Pembukaan darah ini juga bisa terjadi di luar tubuh atau permukaan kulit dan di dalam tubuh termasuk otak. Dan untuk penyakit hemofilia ini sebenarnya tergolong langka dan merupakan penyakit keturunan. Hemofilia juga lebih sering terjadi pada seorang pria dibandingkan dengan wanita. Sebab hemofilia juga diturunkan melalui mutasi pada kromosom X. Dan secara umum, gejala yang terjadi pada penderita hemofilia yaitu memar, nyeri, dan bengkak pada sendi, perdarahan yang berlebihan pada luka kecil, pendarahan yang sulit dijelaskan, dan terdapat darah pada urin dan feses, dan juga sering terjadi mimisan. Dan dilihat dari gejalanya, penyakit blood disorder dan juga hemofilia punya kemiripan dalam gejala penyakit tersebut. Penyakit hemofilia ini juga tidak dapat disembuhkan guys. Penderita penyakit ini juga harus menjalani pengobatan seumur hidupnya. Namun terdapat beberapa cara untuk mengontrol penyakit tersebut. Di antaranya adalah dengan mencegah timbulnya perdarahan, karena jika terjadi pendarahan, maka akan sulit untuk darah berhenti keluar.
Dan ternyata penyakit yang diderita Lai ini memang sangatlah berbahaya guys. Pernah pada tahun 2004 lalu, karena penyakit tersebut Lai juga mengalami koma selama beberapa hari setelah menjalani operasi amandel. Oleh karena itu, Lai juga harus berhati-hati pada tubuhnya. Lai juga diperlakukan lebih atau diperlakukan khusus saat di bandara. Ia juga dijaga lebih ketat daripada member yang lain lantaran penyakit yang dideritanya ini, sehingga Lai juga terlindungi dari luka gores yang bisa saja terjadi. Dan selain itu, semua member dari EXO pun juga sangat menjaga Lai agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan luka pada dirinya. Well, intinya untuk Lai kita harapkan semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys, nggak sakit-sakit lagi. Get well soon pokoknya buat Lai. Dan cikgu, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari 80s yang datang dengan kabar yang sangat membanggakan. Baru-baru ini mereka telah memecahkan rekornya sendiri setelah menjual 600.000 plus kopi album dalam waktu kurang dari 6 hari. Pada tanggal 19 September, tengah malam waktu Korea Selatan, boy group KQ Entertainment berhasil menjual lebih dari 600.000 kopi album baru mereka, yaitu Zero Fever Part 3, melampaui semua penjualan sebelumnya. Dan gak hanya itu saja, tetapi pada pukul 15.00 pada tanggal 19 September waktu Korea Selatan, lagu utama dari album yaitu Deja Vu telah melampaui 2,5 juta streaming di Spotify dan mendarat di chart Spotify Top 200 Korea. Video musik untuk single ini juga memiliki sekitar 18 juta viewers untuk YouTube. Sementara itu, ATEEZ berencana untuk terus memanjakan penggemar dengan berbagai konten dan penampilan televisi di minggu ini. Dan sebelumnya mereka juga telah tampil di acara musik SBS Inkigayo. Dan mungkin bagi kalian yang belum melihat bagaimana penampilan mereka, langsung saja mampir ke YouTube SBS Inkigayo. Dan untuk berita yang berikutnya, sekarang kita akan melihat tentang BTS yang sudah membagikan pesan harapan untuk generasi mendatang. Dan mereka juga sudah melakukan performance untuk Permission to Dance di PBB. Pada tanggal 20 September waktu setempat, BTS dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berbicara di momen tujuan pembangunan berkelanjutan SDG Moment di sesi ke-76 Majelis Umum PBB. Ini merupakan acara resmi pertama BTS setelah secara resmi ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden oleh Presiden Moon Jae-in pada pekan lalu. Pada momen SDG, para anggota BTS berbicara dari sudut pandang kaum muda yang hidup melalui pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Dan mereka juga sudah berbagi pesan harapan untuk masa depan. RM di sini mengatakan, kami di sini hari ini untuk berbagi cerita tentang generasi masa depan. Sebelum kami datang ke sini, kami bertanya kepada orang-orang muda di usia remaja dan 20-an di seluruh dunia tentang 2 tahun terakhir dan juga tentang dunia yang mereka tinggali saat ini. Lalu disambung oleh Jin, ada saat-saat selama 2 tahun terakhir ketika kami juga merasa bingung dan bermasalah. Tapi di sini ada orang-orang yang berteriak, ayo hidup, mari jalani yang terbaik dari momen ini. Kemudian Jimin melanjutkan, mereka tidak bisa diam saja selama ini dalam hidup mereka. Tidak ada yang bisa kita salahkan. Kami masih sama seperti kemarin, tetapi dunia juga telah berubah seperti kami tiba-tiba memasuki dunia paralel. Lalu Jungkook di sini mengatakan, kami sedih mendengar berita penerimaan dan upacara kelulusan dibatalkan. Sungguh menyedihkan kehilangan momen-momen yang seharusnya dirayakan dalam hidup seseorang. Adapun kami kecewa harus membatalkan tur konser yang telah kami persiapkan begitu lama. Dan untuk waktu yang lama, kami melewatkan momen yang kami ingin selesaikan. Disambung oleh Suga, kami membutuhkan waktu untuk meratapi hal-hal yang hilang dari COVID-19 dan waktu untuk menemukan betapa berharganya saat-saat yang kami anggap remeh. Jimin juga menunjukkan hasil kampanye You Today BTS yang mereka jalankan di medsos, di mana orang-orang akan mengirimkan foto-foto momen berharga mereka. Dia kemudian berkata, ada banyak orang yang menunjukkan diri mereka di alam. Tampaknya selama 2 tahun terakhir, waktu yang kami habiskan di alam terasa lebih istimewa. J-Hope kemudian mengacu pada masalah lingkungan ketika dia berkata, kami baru saja berbicara tentang berkabung, tetapi sulit untuk memikirkan tentang berkabung untuk bumi. Semua orang setuju bahwa perubahan iklim adalah masalah penting, tetapi tidak mudah untuk membicarakan solusi terbaik yang mungkin. RM menambahkan, sementara kami bersiap untuk datang ke sini hari ini. Kami mengetahui bahwa ada banyak anak muda yang tertarik pada masalah lingkungan dan ada banyak siswa yang menjadikan ini sebagai bidang studi mereka. Masa depan adalah wilayah yang belum dijelajahi dan kita juga akan menjadi orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktu di dalamnya. Jadi saya pikir orang-orang muda ini mencoba menemukan sendiri cara agar kita bisa hidup di dalamnya. Lalu P melanjutkan, saya harap kita tidak menganggap masa depan sebagai kegelapan. Kami memiliki orang-orang yang peduli dengan dunia dan mencari jawabannya. Masih ada banyak halaman tersisa dalam cerita tentang kami. Kami tidak hanya membicarakannya seperti akhir yang sudah ditulis. Jungkook lalu menambahkan nih guys,
Kadang-kadang dunia tampak berhenti di tempat bahkan jika kita sudah siap untuk pergi. Terkadang kamu merasa kehilangan arah, dan ada kalanya kami juga merasakan hal yang sama. RM kemudian mengatakan, saya telah mendengar orang-orang di usia remaja dan 20-an sekarang disebut generasi yang hilang COVID. Artinya, pada saat mereka paling membutuhkan peluang dan tantangan, mereka tersesat. Tetapi hanya karena orang dewasa tidak dapat melihat jalan sendiri, bukan berarti mereka sudah tersesat. Jimin lalu membagikan foto para siswa yang tetap melanjutkan studi dan aktivitas mereka meskipun ada pandemi, dan berkata, di ruang online, mereka terus bertemu dengan teman-teman mereka dengan cara baru, mulai mempelajari hal-hal baru dan mencoba menjalani hidup yang lebih sehat. Alih-alih lebih tersesat, mereka menemukan keberanian baru dan menghadapi tantangan tersebut. Jin lalu berkata, oleh karena itu saya pikir alih-alih generasi yang hilang, generasi penyambutan adalah nama yang lebih tepat. Alih-alih takut akan perubahan, generasi ini mengatakan welcome saat mereka melangkah maju ke masa depan. RM kemudian menyambung, jika kita terus percaya pada kemungkinan dan harapan, kita tidak akan tersesat, tetapi menemukan yang baru. Suga lalu berkata, kami tidak akan selalu membuat pilihan yang sempurna, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada yang bisa kami lakukan. J-Hope kemudian menyambung, yang penting adalah pilihan yang kita buat saat menghadapi perubahan. Mendengar kabar kami datang ke PBB, banyak orang bertanya-tanya, apakah kami sudah divaksinasi? Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa kami bertujuh telah divaksin. RM lalu melanjutkan, vaksinasi seperti tiket untuk bertemu penggemar kami dan dapat berdiri di sini hari ini. Seperti yang kami katakan hari ini, kami juga melakukan hal-hal yang dapat kami lakukan untuk saat ini. P kemudian berkata, seperti upaya vaksinasi, orang-orang terus bekerja untuk memajukan kenyataan baru ini. Saya percaya hari di mana kita dapat bertemu muka tidak jauh lagi. Saya berharap sampai hari itu tiba, kami dapat terus mengisi setiap hari dengan energi positif. RM lalu menyimpulkan, kami pikir dunia telah berhenti, tetapi terus bergerak maju. Saya percaya bahwa setiap pilihan adalah awal dari perubahan. Dan semuanya bukanlah akhir. Saya harap di dunia baru ini, kita semua bisa saling berkata, selamat datang. Setelah itu BTS kemudian membagikan video penampilan grup yang menampilkan Permission to Dance di Majelis Umum PBB. Udah cinggu berita dari BTS tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Gila, bangga banget gak sih jadi ARMY? BTS itu menjadi perwakilan dari sekian banyaknya artis-artis yang berada di dunia. Mereka yang mewakili. Debak, congratulations. Sekian aja ya untuk hari ini ya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan di dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. K pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.